Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Huda rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita semua. Di malam yang berbahagia ini kembali kita membuka lembaran kitab yang kita akan bahas beserta ada dalil dari Al-Quran dan juga hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita menjadi orang-orang yang tahu tentang agama Allah, supaya kita menjadi orang-orang yang Allah tinggikan derajatnya, supaya kita menjadi orang-orang yang Allah mudahkan jalan kita menuju surganya. Allah Jalla wa Ala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Jalla wa Ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga derajat orang-orang yang mau belajar ilmu agama. Kita jemaah rahimani wa rahimakumullah, bukanlah terlahir menjadi seorang yang alim. Kita terlahir menjadi seorang manusia. Kita diberikan pendengaran sama Allah, penglihatan. Juga Allah Jalla wa Ala berikan akal pikiran kepada kita supaya kita mau mengkaji tentang agama yang Allah turunkan ini. Adakah di antara kita terlahir dalam keadaan ulama? Ustaz, dan la ulama aja lahir lah Ustaz. Masya Allah jemaah. Enggak ada jemaah. Siapapun anda, walaupun anak dari sang ulama tersebut tidak, maka harus kita belajar ma'asyiral muslimin. Banyak yang belum kita ketahui tentang agama Allah ini. Maka ketika kita diajak untuk kembali duduk di rumah Allah, jangan katakan tidak jemaah, tapi katakanlah insyaAllah saya akan usahakan hadir. Karena inilah majlis, bukan majlis menggibah orang lain, bukan majlis menjelek-jelekkan orang, tetapi kita majlis untuk mempelajari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin seperti Rasulullah, kita ingin seperti istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otomatis kita mempelajari bagaimana mereka belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, jangan pernah merasa enggan untuk belajar ilmu agama. Walaupun memang kita belajarnya dalam keadaan terkantuk jemaah, insyaallah. Terkantuk bahasa apa, Pak? Bahasa Cu atau bahasa Indonesia? Nah, kadang kan ibu-ibu atau apa sedang belajar tu angguk-angguk. Ini kan masya-Allah. Entah paham kan, entah ngantuk kan, wallahu a'lam. Antara dua itu kan. Nah, entah paham kan, entah ngantuk. Yang jelas jemaah tetap kita belajar. Karena memang ma'asyiral muslimin, kalau kita mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Ala, apakah syaitan akan diam jemaah? Enggak bakalan diam.
dia akan terus berusaha untuk memalingkan kita. Dia selalu berusaha untuk supaya kita yang pertama tidak bisa hadir kajian. Diusahakan. Malaslah apa segala macam. Lah sampai di kajian, apakah mereka para syaitan itu akan berhenti? Enggak. Menimbulkan rasa ngantuk. Mak kadang nonton TV kan, Masya Allah. Itu 2 jam 3 jam tu masih ndak tahu ngantuk dulu. Tapi dengan ceramah 5 minit, Allahu Akbar. Apalagi ustaz tu ndak lo sangit so boleh kan. Alhamdulillah wassalatu atu. Bismikallahumma amutu wa ahya. Langsung macam doa tang rumah kan. Makanya ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala sekalian, itu kerjanya syaitan. Lah sampai waktu siko ni, ini pula yang dia akan alihkan. Lah fokus awak pemahaman pula leh. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, syaitan pernah mengatakan, ya, Allah Jalla wa ala mengabadikan perkataannya dengan mengatakan, fa bi'izzatika, ya Allah, dengan kemuliaanmu aku akan menyesatkan sebagian dari anak keturunannya, yaitu anak keturunan Nabi Adam alaihissalam, illa min ibadika minhumul mukhlasin, kecuali dari hamba-hambamu yang ikhlas, kata Allah. Allahu Akbar. Makanya Pak, Bu, mana yang banyak orang yang mendengarkan kajian atau di luar sana jemaah? Nah, kita tahu jawabannya. Maka sedikit dari hamba-hamba Allah yang mau bersyukur, sedikit dari hamba-hamba Allah Jalla wa'ala yang ikhlas kepadanya. Mudah-mudahan jemaah kita termasuk dari hamba-hamba Allah tersebut, insyaAllah ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita sampaikan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat juga bersambung kepada keluarga beliau, para sahabat radhiyallahu anhum majma'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil mahsyar nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin, kita sambung kajian kita karena bulan kemarin kami enggak bisa hadir ya, karena ada suatu hal, istilahnya izin tiba Pak ya. Nah, bulan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita di dosa besar, masih yaitu berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sedikit kita beranjak kemarin tentang hak-hak sunnah, hak-hak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kita perkataannya Rasulullah tentang masalah sunnah. Di antaranya, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati wa la yatafarraqa hatta yarudda alayya al-haud. Kata Rasulullah, saya tinggalkan kepada kalian dua, yaitu dua sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan pernah sesat. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran jemaah jangan menurut pemahaman kita, jangan kita sendiri yang menafsirkan. Tapi Pak, kini awak tengok, cukuplah tafsiran para ulama kita jemaah, Masya Allah. Dalam tafsir ada para ulama-ulama ahlu sunnah yang mereka mentafsirkan beberapa ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ada tafsir At-Tabari yang sangat panjang, tafsir Imam Al-Qurtubi, tafsirnya Ibnu Katsir, tafsirnya yaitu Taisir Kalamir Rahman yang dikarang oleh Syekh Sa'di rahimahullah, dan buku tafsir-tafsir yang banyak. Masya Allah. Jangan buat tafsir sendiri terkadang jemaah, apalagi kita yang belum paham tentang bahasa Arab, tentang agama, maka kemudian kita menafsirkan ayat itu serela dengan kita. Contoh sebagian ibu-ibu, Ustaz, anak den saya dalam kandungan Ustaz, nak le ganteng anak dan baca surat Yusuf Ustaz. Masya Allah. Nah, Ustaz nak le ancak anak dan Ustaz dan baca surat Maryam ni. Insya-Allah. Tu ketika orang baca surat Al-Lahab kenapa Pak? Hah? Tu tak boleh baca surat Al-Lahab tu.
Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Istilahnya jandi baik-baik sendi jemaah. Tentang anak tadi selesai. Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya kepada kita. Cendapu anak tadi alhamdulillah, laki-laki alhamdulillah, perempuan pun alhamdulillah. Ibu-ibu yang punya anak perempuan, masya-Allah. Rasulullah mengatakan siapa ni yang punya anak perempuan 3, kemudian dia besarkan dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala, bapaknya itu dan ibunya Allah jauhkan dari nerakanya Allah. Para sahabat mengatakan 2 ya Rasulullah, 2 kata Rasulullah. Dalam hadis yang lainnya satu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah jemaah. Jadi ibu, anak itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Cendapu pun ya kelaminnya kita terima jemaah. Cendapu pun bentuknya kita terima. Karena itu anak dari kita. Nah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita sebutkan juga kemarin tentang perkataan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tentang sunnah. Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bi illa 'amiltu bihi. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an? Tidaklah ada sesuatu yang ditinggalkan, tidaklah ada sesuatu yang aku tinggalkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam beramal dengannya, aku pun akan mengamalkannya. Wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an uzi. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kalau umpamanya, dan aku takut kata beliau, jikalau aku meninggalkan perintah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku termasuk orang yang tersesat. Masya-Allah jemaah. Itu perkataannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau takut akan kesesatan, takut akan melenceng dari agama Allah ketika tidak mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga pernah kita bahas kemarin. Selanjutnya perkataan Umar bin Khattab, kalau enggak rasa juga pernah kita bahas, bahwasanya ketika beliau ingin mencium Hajar Aswad, ya, Hajar Aswad. Nah, siapa yang lapor napi umroh? Pak, pun apa cium Hajar Aswad? Pernah sekali. Kenapa so? Biasa ini. Mama ada sikit sampai umrah. Alhamdulillah ya, sama itu je Ustaz cenok nak. Fajis? Alah. Fajis tu sakit atau ngantuk gini ke? Oh ngantuk, insya-Allah. Nah, lapa umrah Pak? Alah. Alah, lapa nak Pak cium Hajar Aswad? Dia apa Pak? Dapat amai wang Naam jemaah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, memang kalau kini awak tengok masya-Allah, jangan uang di situ lah tu. Travel umrah lah seketik banyak kan, masya-Allah. Apalagi uang yang dicarinya pai umrah tadi, luar biasa jemaah. Tapi yang kita tahu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara sunnah kita mengadakan umrah tersebut yaitu mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad. Kalau lai dapat dia awak. Kalau tak dapat ya udah jemaah, tang jauh je. Nah, karena memang tidak semua yang bisa menciumnya. Karena berdesakan. Dan awak ndaklah beliau menghalangi wang ketika itu. Karena ibadah itu fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Enggak boleh berkata kotor, enggak boleh ganggu wang. Padahal orang-orang lagi berdesakan ketika itu. Dan memang mungkin ya ada sebagian yang tidak bisa kita kerjakan. Mungkin juga yaitu doa, berdoa di multazam. Bisa petang Pak? Artinya multazam itu kan intilah, ada yang memotong tahu pintu dengan Ibrahim, tapi ada yang sejajar dengan itu. Kalau dekat jauh, sejajar dengan itu. Wallahu a'lam. Iltizam multazam itu Pak memang yang di antara pintu tadi.
Ya awak berdoa di situ kan awak loket entongan awak di situ kan. Iya ada lontong. Ada tadi dia. Dalam keadaan berdesakan susah kan. Dan pun tak boleh melamo situ. Melamo situ, masya-Allah kan kalau. Nah, tapi ada tempat-tempat kita yang diharuskan berdoa dan salah satu tempat yang mustajab. Kalau di Madinah kan ada namanya Raudhah. Kalau di Ka'bah tadi ada namanya Multazam. Insyaallah taala mudah-mudahan yang alun pai insyaallah pai bersama insyaallah. Amin ya rabbal. Semua sada pai esok teh insyaallah taala. Po wang saudara. Ndeh sendiri yo. Naam insyaallah. Naam jemaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu an tentang batu Hajar Aswad tadi, beliau mengatakan ketika mencium Hajar Aswad qala lahu wallahi inni la a'lamu annaka hajar la tadur wa la tanfa walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiluka ma qabbaltuka. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika ingin mencium Hajar Aswad tadi, beliau mengatakan, demi Allah, sesungguhnya aku tahu bahwasanya engkau ini batu. La tadur wa la tanfa. Tidak memberikan manfaat walaupun mudarat. Wa inni, dan sesungguhnya aku kalau enggak lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku juga enggak bakal menciummu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Iko pak batu mulia ke pak? Batu Hajar Aswad. Yang mana orang-orang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka ingin meletakkan batu Hajar Aswad tersebut. Dan setiap kepala suku ingin meletakkannya. Tak mau baik yang lain nanti. Akhirnya mereka memerintahkan Rasulullah untuk meletakkan. Rasulullah mengambil kain yang panjang, meletakkan batu itu di tengah-tengah, sehingga di ujung kain tadi ada setiap kepala suku yang memegangnya untuk meletakkan batu tersebut. Itu batu mulia jemaah. Apalagi batu-batu yang lain. Kalau lama potong lewat kedatangan zaman batu di Pitopi Laubur teh, masya Allah, banyak juga berkumpul untuk menggerinda batu. Nah, boleh pakai batu Ustaz? Ya boleh, hukumnya boleh cuma ibu-ibu ataupun ya apa-apa nak bergaya mau pakai cincin silahkan. Tapi memang kita dilarang bagi laki-laki untuk pakai cincin dari emas. Selain itu alal qaulis sahih boleh. Apalagi cincin itu yang sunnahnya kita makainya dari perak. Silakan bagi laki-laki nak bercincin, nak pakai batu umpama di cincin tadi boleh, tafadhal. Cuman jangan godang wono lepak ya, masyaallah. Tengok sebagian kan ponurnya jai gitu, masyaallah. Tak apa guna, wallahu alam. Yang jelas jemaah boleh Ustaz, boleh. Tetapi yang tidak boleh meyakini batu yang dipakai dia nyoru. Kalau yang pakai batu Ustaz, insyaallah soki dan lancar ni. Ini duduk je kau jauh rumah Pak ya, masya-Allah. Ya mungkin sokinya lancar ya. Tapi apakah gara-gara batu tadi jemaah? Nah. Sedangkan batu Hajar Aswad la tanfa' wa la tadur, kata Umar. Enggak memberikan manfaat dan juga tidak memberikan mudarat. Apalagi batu-batu yang lain. Terkadang dicari itu. Adalah gambar nagonya atau yang lainnya, wa'iyadzubillah. Yang jelas ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau nak bergaya tafadhal, tapi kalau meyakini ada sesuatu di batu tersebut, maka ini yang tidak diperbolehkan, wa'iyadzubillah. Kemudian selanjutnya perkataan Utsman. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Beliau diberi gelar dengan Zunnuraini, orang yang memiliki dua cahaya. Kenapa jemaah? Karena beliau menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu
Ruqayyah dengan Ummu Kalsum. Nah, dua putri Rasulullah. Tapi nak langsung apa sawa silang tikau atau saling tikau? Hah? Apa mak? Solang tikau. Apa so? Salin. Nah, salin tikau jemaah. Nikah ya kakak, mungkin meninggal kakak, nikah je hadiah. Insya-Allah. Iko mungkin minantu elok kau pak. Sehingga tidak dilepaskan oleh mertuanya. Nah. Boleh ustaz, tafadhal. Yang tak boleh tak menggabungkan. Atau menggabungkan dia bersama dengan eteknya. Nikah je pada tino saya ikut pak, seminggu sudah itu nikah lo jo etek pada tino. Tu dah boleh. Dilarang dalam agama kita. Tetapi kalau telah meninggal dunia, maka hukumnya boleh jemaah. Nah. Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau kalau tengok salah satu seorang sahabat yang juga termasuk kaya raya. Pernah beliau membeli satu buah sumur untuk kemaslahatan kaum muslimin. Yang mana yang kita ketahui sumur tadi Masya Allah miliknya orang Yahudi. Dan kita ketahui jemaah, orang Yahudi ke memang payah bombok berundiang. Makanya orang Yahudi zaman Rasulullah tak banyak masuk Islam lah pak. 9 orang. Kalau orang Nasrani, nah banyak jemaah. Tapi orang Yahudi enggak. Kerana payah bunuh dan mereka itu, kalau bahasa awaknya apa? Colio ya. Nah. Licik dan juga yang lainnya. Yang penting tak mau rugi. Jangan seri lah pak. Jangan monang pak leh. Seri je mereka tak. Nah, itu orang Yahudi. Maka jemaah yang dimulakan oleh Allah, ketika itu kaum muslimin butuhkan air. Dan ingat bu, Masya Allah, ini sering kami sampaikan, Abdullah bin Abbas, dia pernah ditanya tentang sedekah yang terbaik. Apa jawabannya? Yaitu saqyul ma', memberikan orang minum. Masya Allah. Mungkin tengok uang yang berkojor di topi jalan letak, Masya Allah. Yang memperbaiki jalan lah, atau memperbaiki kabel lah. Cuba boleh ni nyot tepoci aja. Allahu Akbar. Itu nak seketik sonang dulu pak. Masya Allah. Karena memang salah satu sedekah yang afdal yaitu memberikan air. Pernah Abu Sa'ad bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah bermanfaat yang aku sedekahkan untuk Ummu Sa'ad? Ummu Sa'ad telah meninggal dunia. Kemudian dia bersedekah untuk orang yang telah meninggal tadi. Bermanfaat atau tidak? Naam, bermanfaat jemaah. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, kemudian awak sedekahkan atas namanya. Kau motor petunar Ustaz, ada sedekah Ustaz atas nama mak dia yang meninggal. Boleh tak Ustaz? Fadhal, silahkan. Rumah yang harga 7 miliar Ustaz yang sedekahkan atas nama ayah dia umpama. Ya silahkan, tafadhal. Itu boleh Ustaz, silahkan. Maka Nabi SAW mengatakan sampai apakah bermanfaat buat dia? Bermanfaat buat dia. Karena masalah meninggal, kata ada amalan-amalan yang telah tetap dari Rasulullah dan ada amalan-amalan yang dibuat-buat pada orang kini. Itu jadi masalah jemaah. Yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW, silakan kerjakan. Contoh, orang meninggal tadi ada tinggi puasa umpamanya, wak ganti puasanya, insya-Allah bermanfaat. Orang yang meninggal tadi lah mampunya untuk haji, lah mampunya untuk naik haji, lah daftar apa segala macam, tapi nak sampai umur, boleh badal hajinya, silahkan, tafadhal. Badal haji silahkan jemaah. Cuma badal haji kata memang orang yang terpercaya. Seorang wangnya pak. Sebagian wang kadang seorang wang lu lelo bersepuluh, nak bisa jemaah. Seorang dengan syarat uang yang membadal tadi lana ya haji. Kalau nya naik haji bapa membadal uang teh.
Inyo je lupa dah ya. Naik haji nah. Maka ada sebagian orang yang bermain di situ. Datangnya di kampung-kampung, tanya ke mama yang lain, ada yang kan badal haji. Ya apa yang 5 jutanya, 5 juta ambil 5 juta. So itu pela kampung kau mai, atau ya Allah 2 10 juta. Pela kau mai tak bisa jemaah. Badal haji itu bagi uang yang lapon apai, kemudian seorang uang seorang. Bukan seorang uang 10. Kalau macam itu bisa sama-sama inyo seorang jelas suang pay naik haji lah. Jangan song-song lain kan. Nah. Dan syarat pun ada. Kenapa syaratnya? Bagi yang tak mampu, tak ada badal pak. Dia memang tak mampunya naik haji. Tak mampu dia naik haji. Ini bagi yang telah mampu istilahnya nak mangkat tapi tidak jadi. Maka ada badal haji. Ini pun bermanfaat bagi si mayit. Ini amalan-amalan yang bermanfaat bagi si mayit. Tetapi sebagian ya memasukkan yang lainnya dalam kategori amalan waliyadzubillah, mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam waliyadzubillah. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara bentuk ya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bersedekah, yaitu bersedekahnya apa Ustaz? Sumur. Sampai kini Pak sumur tadi masih tetap ada. Kenapa tak lomo tu lompek boleh abadkan, tapi tetap orang itu meminum dari airnya. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, buntung bu yang mungkin pona membangun sumu dan masyarakat tu mengambil air dari situ. Allahu akbar. Di siko ada Pak? Ada mama siko? Sumur macam itu? Masya-Allah. Dulu Pak, zaman dulu kan tak pakai katrol lah, pakai apa nama? Pakai pompa kan? Ambil sumur air sumur kan pakai pompa, masya-Allah. Itu biasa cik kampung tu tak banyak rupa. Cik kampung tak banyak. Kami di Ayutthaya dulu masih tahu kadang ada di Tonggal tu lapangan tu itu pakai pompa. Memang ayunya luar biasa Johnny. Itu tak banyak, masya-Allah. Orang yang bangun itu jemaah, Allahu akbar. Setiap orang yang meminum airnya maka dia terus mendapatkan pahalanya. Karena salah satu sedekah yang terbaik yaitu memberikan air kepada orang lain. Allahu akbar. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, masalah membayar juga jelek pilih bono ya. Nah, kenapa jemaah? Tengok. Dalam surah Al-A'raf ayat 50 Allah menjelaskan tentang Allah Jalla wa Ala menjelaskan tentang penduduk neraka. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu. Dan penduduk neraka menyeru penduduk surga dengan mengatakan, tuangkanlah sedikit kami ayunya. Masya-Allah jemaah. Padahal mereka itu lagi diazab, masyaallah muslimin. Mereka lagi diazab nih. Tapi mereka mengatakan anafidu alayyal ma, berikan kepada kami air. Apa kata penduduk surga? Sesungguhnya Allah mengharamkan makanan dan minuman surga terhadap orang-orang kafir. Allahu akbar. Penduduk neraka, mereka makan Ustaz? Naam, mereka makan. Mereka minum Ustaz? Naam, mereka minum. Mereka minum jemaah. Tapi makan mereka kata Allah dari'. Apa arti dari'? Yaitu tumbuhan yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju'. Yang tidak bisa memberikan apa namanya konyang dan tidak bisa menghilangkan rasa lapar jemaah. Allahu akbar. Itu makanannya penduduk neraka. Minuman ada, Allah mengatakan tusqa min ainin aniyah. Mereka diberikan minum dari air mata air aniyah. Allahu akbar. Tetapi air mereka itu merobek mulut dan juga usus-usus mereka. Makanya mereka meminta kepada penduduk surga dengan mengatakan, berikanlah, tuangkanlah kepada kami air, kata mereka. Allahu akbar. Dan mereka, orang-orang penduduk surga mengatakan, sesungguhnya Allah mengharamkan itu terhadap orang-orang kafir.
Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, tentang masalah sedekah air ini hendaklah kita perhatikan dengan baik. Naam. Kita lanjutkan ma'asyiral muslimin. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bagaimana perkataan beliau tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman suatu hari ketika beliau duduk di atas tempat duduk, yaitu tempat duduk untuk berwuduk. Karena Pak, memang salah satu orang-orang terdahulu kalau ambil wuduk rupa memang duduk. Makanya awak tengok di sebahagian masjid kan ada tempat wuduk tu, ada tempat duduk di situ. Kalau dulu lah macam awak kini lah Pak. Begini alhamdulillah ada keran. Senang. Kalau dulu kan ada namanya waduk. Waduk air yang digunakan untuk berwuduk. Adalah tompek dulu. Naam. Tapi sekarang alhamdulillah cik nokan. Tapi ibu-ibu dan bapa sekalian, ingat, awak berwuduk tu sekedarnya. Ikut harus pahami. Ikut sebagian orang pas pertama tu keranwa langsung kalau banyak jemaah, Allahu akbar. Dan itu akan berdampak kepada mubazir. Waliyadzubillah. Mubazir pasti akan mubazir tu. Apalagi sebagian dari kita terkadang wuduknya tadi tidak sampai basah terhadap tempat ataupun anggota wuduknya. Waliyadzubillah. Keran leloju tapi tidak basah anggota wuduknya. Maka apakah sah? Enggak sah jemaah. Ketika siku tidak tabasuh dawat itu tidak sah wuduk awak rute. Hati-hati ma'asyiral muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika berwuduk tadi, Utsman radhiyallahu an juga ikut berwuduk. Utsman pun ikut berwuduk sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Summa da'a bi ta'amin mimma massathu an-nar fa akala minhu. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Utsman selesai berwuduk, setelah itu beliau memakan makanan yang tersentuh dengan api. Dulu kan waktu Allah alam kini, dulu waktu minta ketek ketika orang sudah berwuduk, indak boleh makan ni, masya-Allah. Naam. Kini macam apa bang? Macam itu je kaedah dia nak. Boleh makan sudah berwuduk tak? Boleh Pak? Boleh bang. Lainnya. Maafan boleh. Apa dalil? Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada sedikit dulu ya perbedaan tentang makanan yang tersentuh dengan api, Pak. Kalau makanan yang tak tersentuh dengan api, itu ijma' para ulama nyabi, yaitu seperti buah-buahan umpamanya, itu boleh silakan. Tapi yang tersentuh dengan api, makanya disebutkan dalam Iqra, fa'akala minhu. Makanan yang tersentuh dengan api, itu dulu memang agak sedikit dilarang jemaah. Cuma kemudian hari diperbolehkan. Karena Nabi SAW yang berbuat demikian. Makanya ada dalam Islam tu hukum nasakh nama. Nasakh itu menghapus hukum sebelumnya. Contoh, dalam sebuah hadis dikatakan aftaral hajim wal mahjum. Ketika awak puasa, awak dilarang untuk berbekam dan membokam uang. Nanti lu tak kau, lu boleh, lu selesai lah. Nah, makanya jangan sepau ya. Dulu babokam dengan membekam uang itu batal puasanya. Nah, kemudian dihapus hukum apa? Dengan Nabi SAW yang babokam ketika puasa. Berarti tanya. Jadi hukum sebelumnya dihapus dengan hukum selanjutnya bahwasanya Nabi sendiri ketika puasa ia bokam. Mana ambil hukum pertama atau hukum terakhir?
terakhir. Nah, itu namanya apa? Nasakh. Nasakh menghapus hukum sebelumnya. Sama yang pernah awak sampaikan dulu, untuk membuat awak tu ingin menjadi saudara sesusuan. Apa? Saudara sesusuan. Dulu kan sering kan, contoh zaman kini ikut takbir dapat ada yang istilahnya banyak asinya mabuk kokian. Sama di zaman Rasulullah. Siapa yang menyusui beliau? Siapa nama? Halimatu Sa'diyah, ya kan? Masya-Allah. Nah, yang menyusui beliau. Sebenarnya dulu cuma itu je, Pak. Tapi harus diketahui mana keturunan saudara sesusuan tadi. Karena yang diharamkan dari sesusuan tadi sama yang diharamkan dari nasab. Makanya jemaah ini dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, dulu kata Aisyah diharamkannya menjadi mahram itu 10 kali konyang anak tadi. Berapa kali? 10 kali konyang. Dan anak kau harus di bawah 2 tahun. Tak 17 tahun nanti. Nah, 2 tahun, di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun boleh. Di atas 2 tahun enggak boleh lagi. Kerana ialah makan. Batas menyusui itu apa? Haulaini kamilaini, 2 tahun. Nah, dulu kata Aisyah iaitu 10 kali konyang. Nyusu anak tadi, kemudian ala konyangnya sekali. Itu ibaratnya sekali. Cala saya itu 5 kali umpama. Cala saya itu 10 kali, Pak. Tapi 10 kali konyang. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, kemudian hari dinasakh menjadi 5 kali konyang. Jadi kalau ibu ingin sesusuan sama anak ibu dengan yang lainnya, silahkan, tapi dengan syarat berapa kali Ustaz? Wallahu ta'ala dalam hadis disebutkan 5 kali konyang. Dan itu harus di bawah 2 tahun. Eteknya sekali lah konyang. Lalu lolok umpamanya. Eteklah sekali sampai 5 kali. Itu adalah menjadi mahram. Masya-Allah. Nah, lah menjadi mahram. Makanya jemaah ini dimuliakan oleh Allah, hukum seperti ini Pak ada dalam agama awak. Yang disebut dengan an-nasikh wal mansukh. Itu hukum sebelumnya dihapus dengan hukum yang datang belakangan. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagian mungkin terjadinya perbedaan gara-gara itu. Sama dengan masalah kiblat. Kiblat Pak dulu maduk ke mana? Ke Baitul Maqdis. Selama berapa? Selama 18 bulan. Setahun setengah. Ke Baitul Maqdis. Kemudian diganti dari Baitul Maqdis ke mana? Ke Makkah ataupun ke Ka'bah al-Musyarrafah. Insyaallah. Ikut disebut dengan nasih juga mansukh. Maka jemaah ini dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, sama dengan perkataannya Utsman bin Affan ini, bahwasanya beliau setelah berwudu beliau makan. Jadi bu, masalah makan memang diperbolehkan. Tak masalah uang makan setelah berwudu, silahkan. Tetapi bu, tetap awak membersihkan mulut awak sebelum salat. Letak makan gelamai umpama kan, tu tak letak berosong mulut sudah itu, masya-Allah. Itu ketika salat letak betun sudah itu kan, masya-Allah. Dan maka tidak dianjurkan seperti itu. Tetapi kalau bisa dia mulutnya bersih, insya-Allah taala, karena memakan itu tidak membatalkan wudu. Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau dibawakan makanan. Ketika dibawakan makanan, fa'akala minhu, kemudian dia makan. Summa qama ila shalah, setelah ia makan bu, beliau langsung melaksanakan ibadah salat. Summa qala, dan Utsman bin Affan radhiyallahu an mengatakan, qa'adtu maq'ada Rasulillah, saya duduk sebagaimana Rasulullah duduk untuk ngambil wudu. Wa akaltu ta'ama Rasulillah, dan saya makan makanan yang dimakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallaitu salata Rasulillah, dan saya salat sebagaimana Rasulullah pun salat.
Maksudnya apa? Dia ingin mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin mencontoh Nabi yang mulia. Contoh apa wuduknya Rasulullah, dia contoh. Apa yang Rasulullah baca setelah wuduk, dia contoh. Setelah wuduk tu ada 3 doa yang kita harus, kalau bisa baca ketiga tak masalah, kalau cik tak je masalah. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Yang kedua, Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Sampai situnya tak. Jadi tambah le waj'alni min ibadika. Nak. Sampai waj'alni minal mutatahhirin. Yang ketiga, doa kafaratul majlis ya. Sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi doa itu silakan dibaca ketika awak selesai dari wudu. Apalagi yang pertama tadi itu sangat dianjurkan. Karena Rasulullah mengatakan futihat lahu abwabus samaniyah. Dibukakan baginya pintu surga yang 8. Silakan masuk dari pintu mana yang dia inginkan. Masya Allah. Itu luar biasa jemaah, pahala bagi orang yang berdoa setelah berwudu. Makanya ibu-ibu usahakan ketika berwudu tu jangan banyak bacito. Kadang kan dah ibu je apa-apa macam itu je. Kalau dari apa nama? Dari masjid santai lu. Bacito. Nah. Kemudian berwuduk pun bacito je. Jangan jemaah. Usahakan kita tutup mulut kita dan kita khusyuk juga dalam berwuduk. Setelah berwuduk tadi memang kita disunnahkan untuk membaca doa tadi. Naam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Masuk waktu bang. Ha? Naam, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Ini tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang mana beliau mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan percontohan yang luar biasa. Makanya Pak Ado di antara sahabat tadi yang memang ingin seperti Rasulullah. Awak terkadang Pak, Masya Allah, seketiklah awak ingin mengikuti sunnah Rasulullah, tetapi ada ejekan dari sang kawan. Salah satu contohnya Bu, Masya Allah, bagi ibu-ibu yang punya suami, nah, jenggot ini Bu, jenggot itu, Ustaz dia apa jenggot Ustaz? Apakah untuk gaya-gayaan? Tidak. Untuk apa Ustaz? Karena Rasulullah berjenggot, saya pun ikut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang lain jemaah. Enggak ada yang lain. Ada hadisnya Ustaz, ada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk, beliau menyelang-nyelangi jenggotnya, Masya Allah. Dan orang pun berjenggot, Masya Allah, nampak lakinya Pak ya. Nah, nampak insya-Allah, karena itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khaliful musyrikin, kata Rasulullah. Selisih orang Yahudi, selisih orang musyrik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka banyak menumbuhkan kumisnya. Kalau kumis kau, Masya Allah, luar biasa. Kita diperintahkan untuk mencukur kumis atau memendekkan. Silakan jemaah. Jangan lopi padik, Masya Allah. Tetapi jenggot kita Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya. Ahfulluha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau liha ya. Nah, biarkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tebas. Ini Pak, di antara bentuk kita itu taat sama perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan apa-apa jemaah. Cukup kita menjalani perintah Rasulullah, selesai. Sebagian kita kadang bertanya, Ustaz, hukum apa Ustaz? Nah, hukumnya apa? Karena seperti itu. Ingat jemaah, ketika ada perintah dari Rasulullah, usahakanlah kita melaksanakannya. Jangan langsung pergi ke hukum. Kenapa? Terkadang awak perintah manusia copik awak kojong.
Awak sebagai karyawan suang dek bos. Oh, tolong ambil apa ayu pomo. Nah. Tu mungkin awak tanya ke apa tadi, Pak, ikut hukum apa Pak? Sunnah atau wajib Pak? Tak lo mungkin apa? Kenapa jemaah ini melakukan Allah? Karena itu sebuah perintah. Maka berusahalah kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa contoh gerak-gerik beliau. Contoh bagaimana beliau berjalan. Rasulullah kalau jalan imbau di uang Pak. Lah, Rasulullah menoleh. Kemudian menoleh tadi ndak cik muka je Pak. Bukan wajah saja, tetapi badannya pun ikut menoleh. Kelawak kadang kan ndak. Ya mau doang cuy. Kan cik orang menawak je. Tapi benar enggak. Ini salah satu penghormatan beliau kepada orang lain. Makanya jemaah ini dimuliakan oleh Allah. Dalam satu perkataan Utsman ini kita mengambil beberapa contoh yang sangat luar biasa bahwasanya kita memang umatnya Nabi Muhammad. Maka Allah mengatakan Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jikalau kalian mencintai Allah, maka jadikanlah Nabi Muhammad itu sebagai panutan yang harus kita ikutkan supaya kalian dicintai oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya. Wallahu taala alam. Kalau ada yang bertanya kami persilakan ya. Nah. Azan dulu Pak. Nah, setelah azan kita buka sesi pertanyaan. Nanti insyaallah kita lanjutkan. Fadhil. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Nah, tafadhal bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya, maka dipersilakan. Nah, silakan. Ada bang, tafadhal. Maksudnya apakah ada adik kandung? Ama sesuatu sama ada wallahu alam, yang jelek tengok. Wah, saya enggak bisa jawab. Dan antar rumah ya. Nah. Karena kaidahnya ma yahrumu minan radha'ah ma yahrumu minan nasab, yaitu yang pengharaman yang senasab sama dengan yang sesusuan, atau sebaliknya sesusuan dengan yang senasab. Kalau abang sesusuan sama Pak Jitino kalau tidak salah saudaranya pun ikut ya. Nah, tapi saudaranya aja. Kalau adiknya enggak. Istilahnya anak dari saudaranya itu enggak. Nah, saudara ke bawah atau termasuk yang ke atas, Ustaz? Enggak, apakah yang diharamkan dong? Iko umpamanya Biatino ya Pak yang Biatinonya aja untuk abang, atau saudara abang ikut juga kan, itu gini loh. Nah, yang tahu kan saudara inyo aja. Saudara dari Pejitino tadi yang diharamkan. Nah, kalau abang wallahu alam saya enggak tahu. Kalau pak ketibo kan wallahu alam saya enggak tahu. Kau kaji insyaallah taala. Enggak, kalau yang perempuan itu Ustaz, apakah ke adiknya atau ke kakaknya termasuk juga? Termasuk malah. Jadi adik perempuan tadi, kakak perempuan tadi, saudara termasuk. Nah, saudara-saudara termasuk yang haram dari awak. Jadi abang ada punya tidur umpamanya sesusuan semua maknya awak kan? Iya. Nah, saudara perempuan tadi saudara termasuk. Karena saudara sesusuan tadi sama dengan pengharamannya masalah nasab. Nah, tapi kalau sama apa? Itu yang wallahu a'lam enggak tahu. Tapi kalau sama mama jolero, saudaranya, yang kakaknya, yang adiknya kan masuk saudara. Nah, wallahu ta'ala alam. Yang lain, tafadhal. Tujuh kali tingkek. Nantu Ustaz Abu. 7 keturunan. Kalau cucu sila anak-anaknya enggak masalah. Tidak masalah. Tapi 7 turunan jauh banget nurunnya. Nah, kalau soal 7 turunan enggak, inyo aja nya, inyo aja. Inyo dengan saudara-saudaranya. Nah. Yang lain, fadhal. Ada Bu?
Kalau masjid kan biasa mak yang suka tanya kan. Kau mak condong ada orang gadi condong sodoh. Ha. Orang gadi tua banyak orang kan insya-Allah. Nah. Silakan tak? Dah dua tu tweet lah. Belum usuk. Ada letak? Yang lain, fadal, apa ha? Kalau Bik tanya jawab, nak lah nak bertanya pak. Cuba nak Bik ya. Kalau nak selesai kajian nak bertanya semasing. Naam, fadal. Tak ada. Ada tak? Membau dua atau membiu dua? Oh, sama membau dulu lah. Di lumano tak? Ambil dua. Nah, ibu-ibu yang dimulakan oleh Allah, yang ancak biu dua tu kalau anak pergi masjid di rumah, itu yang ancak. Kalau dalam hadis kan siapa yang berwuduk kemudian pergi masjid. Jadi yang paling ancak berwuduk di rumah. Otomatis bagi laki-laki kan mono biuduknya tak. Silakan selama tompek tadi memang aman. Kalau bagi wanita usahakan biuduk tadi janganlah sampai nampak aurat awak ada orang. Biuduk tapi aurat awak nampak ada orang kan tak boleh. Apalagi laki-laki sama ya, apalagi wanita. Tidak diperbolehkan. Maka yang ancak memang awak biuduk tadi bagi ibu-ibu ya di tempat yang tertutup. Nah, silakan. Bukan di tempat yang terbuka. Makanya kalau dapat buat masjid tadi khusus untuk ibu-ibu, dibuatlah tempat khusus wanita. Tak tutup dari pandangan laki-laki. Nah. Ada tak? Cik itu aja nya. Nah. Yang lain, tafadhal. Tak ada letak? Kalau tak ada, lanjutkan salat Isya. Ada Pak? Nah, wallahu taala alam. Karena ada lagi pertanyaan, kita lanjutkan dengan salat Isya berjamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.